Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kudusi yang menerangkan tentang syafaah. Nanti kita angkat apa definisi syafaah, ya. Mana teks hadisnya dalam hadis kudusi ini, ya. Lalu apa amalan yang kita lakukan agar mendapat syafaah. Jadi kita garis bawahi pertama apa definisi syafaah, ya. Lalu siapa yang boleh memberikan syafaat dan apa amalan kita di dunia ini agar kita mendapatkan syafaat, ya. Baik ikhwan dan akhwat, di sini disebutkan hadis yang menerangkan tentang syafaah. Kita lihat teks hadisnya para jamaah terlebih dahulu. Awalan, yang pertama, riwayat al-Bukhari, akhrajahu al-Bukhari. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, ya. Teks hadisnya kita bacakan ikhwan dan akhwat. Haddatsana Ishaq ibnu Nasrin an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dakwah, pernah hadir dalam suatu dakwah. Makna dakwah ini hajatan, ya. Jadi Abu Hurairah dengan para sahabat, ya, bersama Rasulullah pernah menghadiri suatu hajatan, suatu bahasa kita Pak, resepsi, ya, suatu acara. Ketika kami bersama Rasulullah, ya, menghadiri suatu hajatan, suatu acara, ya, maka farufi'a ilaihi dhira'u wa kanat tu'jibuhu, ya, kami dihidangkan, ya, banyak hidangan di situ, makanan, minuman, ya. Rasulullah ajib, ya, maknanya heran, ya. Kami merasa kagum dengan hidangan tersebut, ya. Panahasa minha nahsatan, ya. Lalu kami pun bersama Rasulullah menyantap hidangan tersebut. Ketika kumpul para sahabat dengan Rasulullah hadir dalam suatu dakwah, ya, dalam suatu jamuan, dalam suatu hajatan, dalam suatu resepsi. Nah, ketika mereka para sahabat menghadiri acara tersebut, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Nah, di sini dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari ini, Rasul pernah menyebutkan dirinya sebagai sayyid, ya. Makanya ikhwan dan akhwat, kalau ada yang membaca selawat, ya, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, tidak membuat kita bertengkar para jamaah, ya. Yang intinya sama kita membaca selawat. Di sini disebutkan ana, kata Rasulullah. Mana ana itu saya, ya. Kalau orang Betawi menyebutnya ana itu aneh gitu, ya. Kalau dalam bahasa Arab anta, engkau. Orang Betawi menyebutnya ente gitu, ya. Jadi dirubah, ya, para jamaah. Ana, saya, kata Rasulullah, sayyidun nas, pemimpin manusia. Ini ketika Rasulullah menghadiri jamuan, lagi ngobrol, ya, makan, menikmati hidangan bersama para sahabat. Rasulullah berkata, ana sayyidun nas, saya adalah pemimpin manusia, kata Rasulullah. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, ya. Kayaknya, ya, nama lain daripada kiamat yaumus sa'ah, ya. Disebut sa'ah itu kan jam, ya. Karena memang tanda-tanda kiamat itu munculnya jam, ya. Kita ngelihat kalau pergi ke Mekah ada yang disebut dengan jam raksasa itu kan, ya, atau tower jam itu yang ada dekat Ka'bah itu tinggi, itu sudah tanda-tanda kiamat. Sudah sekarang banyak tanda kiamat, bukan hanya yang kecil para jamaah yang dibahas, tanda kiamat besar, ya. Juga banyak gempa misalnya, ya. Ada gempa berada di hadapan kita, ya, para jamaah, itu tanda-tanda kiamat besar semua itu, ya. Karena itu mari para jamaah ikhwan dan akhwat rapatkan, ya, luruskan saf kita, mari sama-sama kita menggunakan sisa-sisa umur kita ini banyak-banyak hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah di penghujung zaman kita ini. Ingatkan anak kita, cucu kita, ya, supaya tetap berpegang teguh kepada
warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah berkata, saya pemimpin manusia nanti di hari kiamat, lalu Rasulullah berkata, hal tadruna bima, apakah kalian tahu bagaimana kondisi kalian nanti di hari kiamat? Ini Rasulullah mengungkapkan bagaimana kondisi keadaan kalian di hari kiamat. Rasulullah menyebutkan, yajma'ullahul awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid, ay fi sa'idin wahidin. Nanti di hari kiamat, yajma'ullah, Allah mengumpulkan manusia yang pertama wal akhirin, dan manusia terakhir. Kumpul kita nanti dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Coba bayangkan, ini kondisi yang disebutkan oleh Rasulullah, ya. Kita temukan dalam hadis kudusi bahwasannya nanti di hari kiamat manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan oleh Allah fi sa'idin, dalam suatu tempat yang luas. Ada satu tempat lapang berbukit, tempat itu para jamaah, di situ Allah kumpulkan kita manusia pertama sampai terakhir. Fayubsiruhumun naziru, lalu ada kelebihan yang Allah berikan kita. Pada hari kiamat nanti Allah memberikan kita an-nazir, pandangan yang sangat tajam sekali. Artinya apa Pak ikhwan dan akhwat? Kalau misalnya kita di sini, ya, terus ada teman sahabat kita misalnya di Jakarta Utara, bisa kita lihat mereka dari sini. Pandangan yang Allah berikan kita, pandangan yang sangat tajam sekali. Nanti di hari kiamat, subhanallah, ya. Jadi dimanapun ada teman kita, orang yang kita kenal jauh, dia bisa kita lihat. Payubsiruhumun naziru, Allah berikan hamba-hambanya nanti di hari kiamat itu pandangan yang sangat tajam sekali. Wa yusmi'uhumud da'i, lalu yang kedua yang Allah berikan kita adalah pendengaran yang peka sekali. Ya. Jadi kalau kita panggil teman kita, ya fulan, ya, maka kita akan mendengar seruan panggilan siapapun. Enggak kayak di dunia ini kan para jamaah, pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, ya. Ini kalau kita enggak menggunakan pengeras suara, tidak akan didengar suara kita sampai di belakang, karena memang pendengaran kita terbatas, ya. Ini kita berada di dalam masjid, ya, terbatas pandangan kita enggak bisa melihat apa yang ada di luar. Tapi nanti di hari kiamat tembus pandangan itu. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari pandangan kita, dan tidak ada suara yang tidak kita dengar. Subhanallah, kondisi semacam ini para jamaah. Luar biasa dua hal yang Allah berikan nanti pada hari kiamat itu. Watadnus syamsu, tadnu maknanya dekat, sedekat-dekatnya. Asyamsu, matahari. Allah dekatkan matahari itu, ya, kepada kita sedekat-dekatnya. Kalau orang tua kita dulu berkata apa? Matahari nanti di hari kiamat sejengkal jaraknya dengan kepala kita. Makna tadnu ini lebih dekat dari itu, sedekat-dekatnya. Ini kondisi di hari kiamat. Kalau sekarang jauh, matahari sudah kepanasan kita para jamaah, ya, sedekat-dekatnya. Nah, kondisi kita semacam ini, fayaqulu ba'dun nas, lalu kita ngobrol, ya, berbincang kita semacam ini, ya. Apa yang isi perbincangan kita? Ala taruna ila ma antum fihi ila ma balagakum, ala tanzuruna ila ma yashfa'u lakum ila rabbikum. Di antara inti pembicaraan kita di sini para jamaah, kita ngobrol. Ayo kemana kita mencari syafaah, pertolongan kepada Allah, ya. Siapa yang bisa memberikan kita pertolongan supaya Allah memberikan kita syafaah? Itu di antara inti pembicaraan kita nanti pada hari kiamat. Lalu di tengah-tengah itulah para jamaah, fayaqulu ba'dun nas, sebagian ada kita yang ngomong, abukum Adam. Kita datang aja kepada abu kita, bapak kita Nabi Adam alaihissalam, ya. Lalu kita fayatunahu, kita datangi Nabi Adam alaihissalam. Ketika kita semua ketemu dengan Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapak kami. Kita ngomong kepada Nabi Adam, ketemu nanti ikhwan dan akhwat, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak kami. Khalaqakallahu biyadihi, Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fihi min ruhi,
Lalu Allah tiupkan ruh kepadamu wahai Nabi Adam. Wa amaral malaikata, Allah perintahkan para malaikat itu wahai Nabi Adam sujud, fasajadu laka, mereka semua malaikat sujud kepadamu. Waskanakal jannah, lalu Allah perintahkan engkau tinggal di sorga wahai Nabi Adam. Karena itulah wahai Nabi Adam, kata kita, ala tashfa'ulana ila rabbika, kami mohon wahai Nabi Adam supaya engkau mohon kepada Allah agar engkau bisa memberikan kami syafaah. Setelah kita puji Nabi Adam, oh Nabi Adam engkau tinggal di sorga, malaikat sujud kepadamu, Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Seakan kita yang mengungkapkan Nabi Adam semacam ini, intinya apa? Wahai Nabi Adam, cobalah mohon kepada Allah agar engkau bisa berikan kami syafaah. Apa jawab Nabi Adam para jamaah? Fayaqul, Nabi Adam berkata, Rabbi ghadiba ghadban, Allah subhanahu wa ta'ala sedang murka kepada saya, kata Nabi Adam. Allah sendiri lagi marah kepada saya, kata Nabi Adam. Wa nahani 'anis syajarati fa'asaituhu, dulu saya pernah, kata Nabi Adam, dilarang mendekati syajarah, pohon ya, yang kita kenal di surga, pohon khuldi, fa'asaituhu, akan tapi saya langgar larangan itu. Itu yang membuat Allah murka. Karena itu nafsi, kata Nabi Adam. Ya udah, kita masing-masing aja urus diri kita sendiri, kata Nabi Adam. Lalu bagaimana kondisi kami wahai Nabi Adam? Oh, Nabi Adam berkata, izhabu ila gairi, pergi ke tempat yang lain. Bayangkan kita diusir oleh Nabi Adam, pergi ke tempat yang lain. Kemana kami pergi wahai Nabi Adam? Izhabu ila Nuh, cobalah pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu dengan saran Nabi Adam kita pergi kepada Nabi Nuh. Ketika kita ketemu dengan Nabi Nuh, persis sama kisah seperti tadi. Nabi Nuh juga berkata nafsi ya di sini. Oh, masing-masing kita urus diri kita sendiri, kata Nabi Adam. Lalu Nabi Adam cobalah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita datang kepada Rasulullah, fasjudu tahtal arsy, Rasulullah sedang sujud di bawah arsy ya. Ketika itulah, ya Muhammad irfa' ra'saka, wahai Muhammad angkat kepalamu, washfa'tu syaffa wasal tu'toh ya, wahai Muhammad berikan syafaat kepada umatmu dan mintakan ya apapun kepada umatmu, Allah akan kabulkan. Subhanallah, kita mendapat syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teks hadisnya para jamaah dalam hadis kudusi ini. Lalu yang kita sampaikan, apa definisi daripada syafaah itu sekarang? Ya, pertama syafaah itu kita ambil dalam surat Al-Fajr ya, wal fajri walayalil ashri wasyaf'i wal watri. Syaf'i, syafaah mananya genap ya, lawanannya witir, ganjil ya. Itu pertama makna syafaah. Asyaf'u maknanya genap ya. Artinya apa para jamaah? Kita tidak ingin sendiri di hari kiamat, kita butuh teman ya. Jangankan di hari kiamat, di dunia ini kita witir. Witir itu artinya ganjil. Kita sendirian saja kan, itu namanya antum sedang witir ya, sendiri. Lawanannya wasyaf'i wal watri dalam surat Al-Fajr itu ya. Jadi syaf itu artinya genap ya. Jadi kita ingin genap bersama teman. Ada teman kita, apakah kita berdua, bertiga, berempat, berlima, atau berjamaah semacam ini namanya asyafa'u, syafa'ah. Artinya kita kumpul berjamaah. Jadi kita butuh nanti teman, sahabat di hari kiamat. Tidak mau kita al-witru, tidak mau kita sendirian ya. Itu makna syafa'ah, artinya yang pertama adalah genap ya. Lalu yang kedua syafa'ah, kalau diambil dari kalimat syafa'ah, yashfa'u syafa'ah, artinya pertolongan ya, bantuan. Subhanallah para jamaah, ini berkaitan dengan hari kiamat syafa'ah itu. Sekali lagi, jangankan di akhirat, di dunia saja kita butuh bantuan orang lain. Sehingga disebutkan
Al-mar'u li akhihi. Kita besar, ya. Ada orang itu sukses, gelar yang dia sandang, ya. Itu tidak lepas dari al-mar'u bi akhihi, karena ada orang yang di belakangnya. Apakah itu orang tuanya, ya? Apakah itu istrinya, apakah itu suaminya, apakah itu anaknya, sahabatnya, temannya. Yang jelas ada orang yang membuat orang tersebut menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang-orang yang sukses. Mungkin dukungan doa orang tuanya, doa istri suaminya, doa sahabat dan teman-temannya. Itulah manusia butuh pertolongan. Karena itu syafaah maknanya bantuan atau pertolongan. Kondisi kita tadi di hari kiamat, ya para jamaah, dikumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir. Matahari Allah dekatkan sedekat-dekatnya dengan kepala kita. Allah berikan kita penglihatan yang sangat tajam, pendengaran yang sangat peka. Saat kondisi semacam ini, Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi. Nabi Nuh berkata, nafsi, nafsi. Kita butuh syafaah. Kita butuh bantuan orang dalam kondisi semacam itu. Ya. Kita butuh pertolongan. Lalu siapa yang boleh memberikan syafaah di hari kiamat? Siapa yang boleh memberikan pertolongan? Kita angkat hadis di sini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yashfa'u an-nabiyun. Pertama yang boleh memberikan syafaah para nabi. Ya. Jadi para nabi itu boleh dia memberikan syafaah nanti di hari kiamat. Lalu yang kedua, wal malaikah, para malaikat. Ya. Para malaikat boleh memberikan syafaah. Lalu yang ketiga, wal mu'minun, orang mukmin. Nah, kita orang mukmin, mukminat, ya. Orang mukmin bisa memberikan bantuan kepada sesama mukminnya, bisa memberikan syafaah, ya. Orang mukmin tidak bisa memberikan syafaah kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir sama mukmin, ya. Lalu dalam hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya summal ulama. Keempat di sini adalah para ulama. Para ulama bisa memberikan syafaah. Summa syuhada. Lalu yang kelima adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid atau para syuhada. Jadi ada 5 orang yang boleh memberikan syafaah. Pertama, para nabi, ya. Lalu yang kedua, malaikat, ya. Dan yang ketiga, orang mukmin. Yang keempat, para ulama. Yang kelima, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid atau orang yang mati syahid. Jadi 5 yang boleh memberikan syafaah, pertolongan atau bantuan. Tetapi 5 ini para jamaah, titik permasalahan kita, poin yang ketiga, orang mukmin, para ulama, orang yang mati syahid. Ya, mereka boleh memberikan pertolongan, boleh memberikan syafaah dengan 2 syarat. Ya. Apa syaratnya? Para jamaah, pertama syaratnya Allah Subhanahu wa taala redho kepada mereka. Ini harus syaratnya. Jadi syaratnya harus diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat dalilnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Surat Al-Anbiya ayat 28. Orang yang boleh memberikan syafaah, pertama syaratnya orang itu diredoi oleh Allah. Allah berfirman, wala yashfa'un, dan tidak boleh memberikan syafaah illa, kecuali limanir tado, orang yang sudah diredoi oleh Allah. Kalau dia orang mukmin sudah diredoi oleh Allah, boleh memberikan syafaat. Kalau dia ulama sudah diredoi oleh Allah, bisa memberikan syafaat. Kalau dia orang yang mati syahid sudah diredoi oleh Allah, boleh memberikan syafaat. Jadi syaratnya dia harus diredoi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Potongan ayatnya dalam surat Al-Anbiya ayat 28 itu, wala yashfa'una illa limanir tado, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang yang diredoi oleh Allah. Lalu syarat yang kedua,
mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orangnya harus dapat izin. Sudah diredoi tapi belum ada izin? Enggak. Harus ada izin. Dalilnya mana? Ayat kursi yang selalu kita baca, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak boleh ada yang memberikan syafaat di hari kiamat illa kecuali biiznihi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mukmin itu sudah diredoi oleh Allah dan mendapat izin, boleh dia memberikan syafaat. Ulama itu sudah diredoi oleh Allah dan ada izin dari Allah, bisa memberikan syafaat. Lalu orang yang mati syahid itu diredoi oleh Allah, dapat izin dari Allah, boleh memberikan syafaat. Cukup dua hal ini syaratnya para jamaah ya. Karena itu yang kita cari, redho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah redho kepada kita, ya semua hajat keinginan kita akan tertunaikan. Ya. Nah inilah perlu dipahami syaratnya para jamaah ya. Lalu kalau kita sudah memahami di sini definisi syafaat ya, syaratnya orang-orang yang boleh memberikan syafaat ya, yaitu para nabi, para malaikat, ulama, orang mukmin, orang mati syahid, tapi dengan syarat satu, dia diredoi oleh Allah, lalu yang kedua mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah amalan yang perlu kita lakukan agar kita bisa mendapat syafaat dari Rasulullah ya, bisa mendapat syafaat orang mukmin, para ulama nanti di yaumul qiyamah? Ketika saat ini kita masih hidup di dunia, apakah ada amalan yang perlu kita lakukan? Baik ikhwan dan akhwat, ada beberapa di sini kita kutip amalan yang perlu kita lakukan. Pertama, amalan yang bisa membuat kita mendapat syafaat, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ikhwan dan akhwat, berinteraksi. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, baca Al-Quranul Karim. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quranul Karim itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Jadi saat ini sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran ikhwan dan akhwat ya. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin ya para jamaah kita menemukan ketenangan dan ketentraman. Ini banyak-banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan hanya membaca Al-Quran pas bulan suci Ramadan saja ya. Ini. Lalu yang kedua adalah membaca surat Al-Mulk. Nah ini para jamaah bisa mendatangkan syafaat di yaumul qiyamah, yaitu membaca surat Al-Mulk ya. Kalau tadi secara secara umum ya, baca Al-Quran surat apa saja ya. Antum mulai tadarusan dari surah Al-Fatihah ya, terus Al-Baqarah, terus sampai Nas, terus rudinkan, berapa lama antum bisa hatam. Lalu yang kedua khusus adalah baca surah Al-Mulk. Hadis Rasulullah SAW sebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, suratun, sabda Rasulullah, satu surat minal Quran, dari Al-Quran. Ada dalam Al-Quran itu satu surat, kata Rasulullah ya. Bagaimana apa yang disebut oleh Rasulullah? Salasuna ayatan, jumlahnya 30 ayat. Ada satu surat di dalam Al-Quran, kata Rasulullah, jumlahnya 30 ayat. Bagaimana lalu selanjutnya ayat ini ya, yang jumlahnya surat ini yang jumlahnya 30 ayat, tashfa'u li sahibiha, akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya ya, hatta tughfira lahu, bahkan memberikan ampunan. Apa itu yang 30 ayat itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksud Rasulullah adalah surat Al-Mulk, jumlahnya 30 ayat. Jadi ya para jamaah, siapa yang membaca ini subhanallah mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Karena itu hari ini para jamaah ya, yang kita
sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang belum ikut kajian pada hari ini. Hari ini kita mulai menghafal surat Al-Muluk. Satu hari itu sehari satu ayat. Hari ini ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup satu ayat. Besok, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Hari yang kedua, ayat kedua. Ya, hari ketiga pertemuan hari Ahad pekan depan, ketiga berarti 30 hari store hafalan di sini ya. Nah, dipaskan 30 hari. Bisa nggak kira-kira ya? Nanti dah kita diskusikan dengan DKM siapa yang pekan ketiga nanti hafal surat Al-Muluk, karena memang 30 hari ya. Kalau memang 29 hari nggak apa-apalah, sehari ada yang 2 ayat. Nanti mungkin dikasih hadiah sama DKM di sini ya. Khusus sekarang karena surat Al-Muluk jumlahnya 30 ayat, mulai hari ini satu hari satu ayat. Pas sudah kan pertemuan bulan depan 30 kan? Subhanallah, yang menghafal bagus, yang ngasih hadiah bagus, terbebas insya Allah mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti itu perlu didiskusikan, kalau memang perlu ya. Kita janji ya tuh sehari satu ayat, kan gampang satu ayat ya. Kalau mau tetap hafalannya tuh pakai sholat. Setiap kita sholat gunakan ayat itu ya, baca insya Allah ya. Nah ikhwan dan akhwat, masuk waktu syuruk ya para jamaah ya. Ada beberapa poin lagi, baru 2 poin yang kita sampaikan supaya kita mendapat syafaat Rasulullah. Membaca Al-Quran secara umum Rasulullah sebutkan tidak tertentu suratnya, tetapi lalu poin yang kedua secara spesifik ya disebutkan oleh Rasulullah secara khusus membaca surat Al-Muluk ya. Tidak disuruh juga sih menghafalnya di sini, cuma supaya kita bisa menghafal, karena memang salasuna ayatan, 30 ayat, sehari satu ayat ya. Satu ayat tulis sehari, terus insya Allah hafal kita ya. Ya walaupun gak dikasih hadiah besok para jamaah, pahalanya insya Allah ya. Baik ikhwan dan akhwat, mungkin sebelum kita tutup kajian kita ada yang ingin ditanyakan ikhwan dan akhwat, kami persilahkan. Mungkin ada yang mau tanya? Ya. Atau diwakilkan aja. Ini kembali ya Ustadz ya. Ya. Mengenai amalan untuk bisa mendapat syafaat. Ya. Tadi Ustadz bilang surat Al-Muluk. Ya, surat Al-Muluk. Di situ di hadis itu disebutkan nggak surat Al-Muluk atau hanya yang 30 ayat? Ya. 30 ayat kalau saya lihat di sini ya, ini saya lagi buka ini. Ya. Betul disebutkan dalam hadis itu suratun minal Quran ya, karena 2 periwayatnya Imam At-Tirmizi ya, juga Imam Abu Daud ya, bahwa di dalam ada satu surat dalam Al-Quran jumlahnya salasuna ayatan, 30 ayat ya. Siapa yang ya membacanya 30 ayat itu tashfa'u li sahibi, memberikan syafaat ya, dan mengampuni dosa-dosanya. Lalu di dalam kurung hadis itu yang dimaksud 30 itu tabarakalladzi, satu ayatnya, ayat pertamanya disebut ya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, maka itu masuk dalam surat Al-Muluk ya. Oh banyak nanti khasiatnya surat Al-Muluk itu. Nanti mungkin para ustadz kita yang mengkaji tafsir bagaimana ya, nanti coba kalau udah sampai tafsir surat Al-Muluk, khasiatnya luar biasa itu. Di antaranya semacam itu mendapat syafaat di yaumal kiamah. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya iringan doa mudah-mudahan segenap ikhwan dan akhwat para jamaah kita, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga Allah selalu berikan kita keistiqomahan, Allah ringankan langkah kaki kita, Allah selalu menuntun kita ke jalan siratal mustaqim. Dan tidak lupa para jamaah, mungkin ada jamaah kita yang kondisinya kurang sehat, mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa berkumpul bersama kita di majelis yang mulia ini. Secara pribadi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah merupakan kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.